Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku membagikan resep kerupuk ikan belida atau ikan pipi. Nah, ikan ini merupakan hasil dari Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Aku beli ikannya segar dari masyarakat sekitar dan aku kerok manual pakai sendok. Nah, coba kalian dengarkan saat aku makan kerupuk ini. Kerupuk ini renyah banget dan gurih meskipun menggunakan bawang putih, tapi rasa daging ikannya itu tetap dominan ya. Dan ini kalau kita goreng satu toples kayak gini aja itu sebentar aja udah habis. Nah, ini kerupuknya bisa dicemil atau jadi bahan pendamping seperti makan nasi goreng atau mie goreng. Nah, kalian pasti udah penasaran gimana cara buatnya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Nah, bahan yang paling utama dalam resep ini tentu saja ini adalah daging ikan belida atau daging ikan pipih. Ini aku pisahkan manual menggunakan sendok antara daging dan durinya. Ini aku gunakan sekitar 300 gram aja. Nah, kemudian bahan lain yaitu ada gula dan garam. Resep lengkap nanti kalian silahkan lihat kolom deskripsi. Kemudian ada bawang putih. Lalu ada royco rasa ayam yang nanti pakai dikit aja. Kemudian ada tepung tapioka, jadi perbandingan antara tepung tapioka dan daging ikannya itu adalah 1:1, jadi ini juga 300 gram. Kemudian ini kalau nanti ada kurangnya, kalau adonannya itu kurang keras gitu. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama itu haluskan dulu bawang putihnya. Bisa diulek, kalau aku dalam tahap pembuatan ini aku parut aja. Nah, kalau kalian mau gunakan blender itu juga bisa, tapi kan nanti menggunakan air sehingga takaran tepungnya nanti jadi kurang. Atau kalian tetap bisa gunakan blender dan air ketika memblender bawang, tapi nanti takaran tepungnya harus ditambah. Kemudian kalau udah, langsung aja campurin dengan daging ikan belidanya. Ini langsung aku masukin, dan kemudian setelah ini aku akan adoni dengan menggunakan tangan, yang penting udah dicuci bersih. Nah, sambil diadoni biasanya masih ada beberapa duri yang akan kerasa di tangan gitu ya, jadi ini sambil dibuang gitu. Oke, kalau kira-kira udah agak rata, kemudian masukkan gula dan garamnya. Nah, menurut aku untuk takaranku kali ini pas banget ya, nggak terlalu asin tapi juga nggak terlalu hambar, pokoknya pas aja. Nah, kalian kalau suka asin ya bisa kalian tambahkan garam sedikit lagi. Nah, kalau kira-kira udah agak rata kayak gini, ini nanti bisa kita tambahkan tepung tapiokanya. Cara menambahkannya itu sedikit-sedikit aja dan jangan langsung semuanya ya, karena kita harus selalu memeriksa tingkat kekalisan adonan ini. Nah, kalau udah agak setengah kalis kayak gini, tambahin dulu royconya, ini sedikit aja. Kalau kalian nggak ada royco, kalian silakan gunakan vetsin. Kalau aku kebetulan kalau di rumah itu nggak ada vetsin sama sekali. Nah, kalau udah diaduk rata lagi, kemudian masukkan tepung tapiokanya lagi, tapi ini aku sisakan sedikit. Kemudian selanjutnya aku uleni lagi hingga benar-benar didapatkan tekstur yang diinginkan. Nah, setelah udah aku dapat teksturnya itu masih ada sisanya, jadi 300 gram tadi nggak semuanya ya. Nah, setelah itu ini diadoni hingga kalis. Jadi kalau kalian perlu juga kalian sempat cuci tangan, kemudian kalian bisa keringkan tangan kalian, kemudian lanjut adoni lagi. Jadi tangannya itu jadi kelihatan lebih bersih gitu. Nah, ini udah teksturnya tuh kayak gini ya, kalis gitu pokoknya. Kemudian ini aku timbang gunanya untuk membagi dua adonannya supaya nanti ukurannya itu sama besar. Nah, kalau kalian nggak punya timbangan ya kalian kira-kira aja, yang penting ini dibagi dua. Beratnya tadi kan 633 gram, jadi aku akan bagi dua. Jadi untuk satu lonjongnya itu nanti beratnya itu sekitar 316 gram. Nah, kalau sudah, ini kemudian akan aku padatkan menggunakan tangan. Jadi ini aku jadikan dua lonjongan nantinya ya. Kalau kalian mau jadikan satu itu nanti jadinya terlalu panjang. Kalau kalian nggak punya wadah atau panci yang besar nanti malah nggak muat. Nah, kalau udah, kemudian ini aku padatkan dengan tangan. Jadi ditekan-tekan sampai kira-kira di dalamnya padat, karena aku masih belum sempurna banget ketika memadatkan, beberapa kali itu masih ada rongga-rongganya nanti di dalamnya. Itu nanti ketahuan ketika kita udah ngiris. Jadi
memang nekan-nekannya itu harus benar-benar kuat. Nah, aku bentuknya kayak gini aja. Aku roll pakai tangan, yang penting bentuknya lonjong. Dan kalau kalian punya metode lain yang nanti lebih bagus, silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau aku ini bisanya kayak gini aja. Yang penting ini kira-kira bentuknya udah pas menurut kita ya, kita udah bisa stop cara bentuknya di roll kayak gini. Nah, beberapa orang itu biasanya membuat kerupuk ini dengan cara membungkusnya dengan daun pisang dan dikukus. Jadi disemat aja, di ujung-ujungnya itu pakai lidi gitu, baru dikukus. Nah, kalau aku nggak pakai daun pisang, dan proses untuk masaknya itu aku rebus. Kemudian ini udah dua-duanya aku bentuk lonjong kayak gini. Tahap selanjutnya aku akan merebus, dan tadi aku udah memanaskan air dan ini udah mendidih. Kemudian kalau airnya udah mendidih, aku akan masukkan adonannya satu persatu. Nah, kalau kalian merebus adonan ini, yang penting semua adonannya ini bisa terendam gitu ya, atau tenggelam. Jangan ada yang masih ngapung. Kemudian kita rebus sampai dia mengapung. Kalau airnya surut, nanti kalian bisa tambahkan hingga lonjongannya ini atau adonannya ini udah matang, ditandai dengan adonan yang telah mengapung. Nah, kalau udah ngapung kayak gini, kita siap angkat pelan-pelan aja karena ini berat dan airnya ini juga panas. Yang penting kompornya itu apinya udah dimatikan. Karena ini airnya panas, memang harus hati-hati ya. Nah, kemudian setelah diangkat kayak gini, kita biarkan agak hangat. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah memberikan pewarna. Caranya ini pakai pewarnanya, warnanya sih sesuai selera aja ya. Kalau aku lebih suka itu kalau untuk kerupuk ikan itu warnanya merah atau merah muda gitu. Nah, ini aku gunakan pasta stroberi karena kebetulan di rumah lagi nggak ada pewarna merah yang tanpa rasa. Jadi caranya aku tambahkan pasta stroberi dengan sedikit air, baru aku oleskan menggunakan kuas sampai benar-benar rata. Kalau kalian mau warnanya itu benar-benar bagus, kalian ulangi aja ngoles pakai kuasnya itu sekitar 2-3 kali. Nanti kita diamkan hingga pewarnanya itu benar-benar meresap dan kalian yakin rata, baru kalian bisa berhenti mengolesi pewarna dengan menggunakan kuas. Nah, ini dua-duanya udah aku kasih pewarna, kemudian aku akan pindahkan wadahnya. Karena wadah yang tadi itu udah basah banget. Nah, setelah ini kita akan diamkan semalam. Jadi buatnya itu sore ya, kita diamkan semalam. Pagi harinya kita bisa langsung iris. Iris menggunakan pisau yang benar-benar tajam, sudah diasah dan biasanya sih bagusnya pisaunya tipis ya. Kalau aku pisau ini memang khusus untuk ngiris kerupuk sih biasanya, karena pisau ini menurut aku nyaman banget untuk ngiris kerupuk dan bentuknya itu jadi bagus dan nggak sobek atau pokoknya rata aja. Kalian gunain aja pisau yang menurut kalian nyaman dipakai ketika ngiris kerupuk. Nah, kira-kira kayak gini. Iris aja sampai selesai. Jadi aku ingatkan lagi, kalau kalian bikin kerupuk itu bagusnya kalian bikin adonannya itu sore atau malam. Jadi paginya itu tinggal ngiris, kemudian kalau cuacanya terik langsung bisa dijemur. Apalagi kalau seharian itu panas, itu pas banget, nanti hasil kerupuknya juga jadi lebih bagus. Oh ya, aku saranin satu hal lagi untuk kalian yang baru mau buat kerupuk kayak gini. Kalian jangan buat banyak-banyak dulu, pelan-pelan aja dicoba. Ini juga aku kasih resep itu kan 300 gram. Kalian coba aja dengan resep ini dulu, karena nanti kalau kalian langsung bikinnya banyak, kalian bisa keteteran dalam proses pengirisan. Karena kita harus buru-buru ngiris, dan sayang banget kalau hari itu panas dan kita nggak cepat jemur kerupuk. Nah, ini tadi yang udah aku iris. Jadi kalau dapat sekitar segini itu langsung aja kita susun di dalam tampi atau tampah yang kalian punya. Ini aku punya yang bahannya dari plastik aja. Kalau kalian punya bahan yang dari bambu itu lebih bagus, apalagi kalau kalian punya memang alat khusus untuk menjemur seperti kerupuk ataupun ikan asin. Susun aja, ini nggak perlu ada jarak di antara mereka. Nggak perlu jarak antara mereka ya, karena nanti kerupuk ini lama-kelamaan kan akan menciut karena dia mengering, jadi dempet-dempet dulu nggak apa-apa. Kemudian susun aja sampai benar-benar penuh.
Nah, coba kalian perhatikan kalau nggak padat ketika memadatkan adonan yang pertama tadi, tuh lihat ada bolong-bolongnya kan. Aku sendiri aja yang udah sering buat kadang-kadang masih dapat yang hal begini. Jadi kalian harus benar-benar padatkan ya waktu buat. Nah, kalau udah selesai disusun, ini langsung kita jemur di terik matahari. Dan kalau ini sekitar jam 10-an aja udah panasnya terik banget. Nanti sekitar 2 jam gitu atau 1 jam gitu udah bisa dibalik ya, ditandai dengan kerupuk yang udah melengkung. Kalau udah melengkung kayak gini itu langsung kita balik aja. Nah, dalam proses seharian menjemur ini kalian bisa balik beberapa kali, itu disesuaikan dengan keadaan kerupuknya. Tapi kalau panasnya itu terik banget seharian sampai sore, ya dibaliknya 3 atau 4 kali aja udah cukup. Oke, ini udah sore dan ini udah selesai aku jemur seharian. Alhamdulillah panasnya sampai sore. Dan kemudian untuk memastikan kerupuknya ini hasilnya nanti jadi bagus, aku akan melakukan penjemuran di hari kedua. Tapi untuk hari kedua ini aku jemurnya nggak seharian full ya, setengah hari aja udah cukup untuk memastikan kerupuknya benar-benar kering merata. Dan jika diperlukan, ini tetap kalian perlu bolak-balik untuk memastikan kerupuknya itu kering sempurna. Oh ya teman-teman, ketika setelah menjemur kerupuk itu kalian jangan langsung goreng ya, didiamin dulu hingga benar-benar dingin. Jadi kalau misalnya sampai siang tadi jemurnya, sore lah kalian baru bisa goreng. Nah, ini aku pisahkan antara yang ujung-ujung atau yang bentuknya kurang bagus dengan yang bagian yang bulat-bulat yang bagus, itu aku sendirikan biasanya, karena aku beberapa kali emang jualan kerupuk kayak gini ya. Nah, kalau udah, ini aku udah siapkan minyak panas dan ini menggunakan api sedang aja, tapi pastikan minyaknya benar-benar panas dan minyaknya itu yang baru atau yang bagus. Nah, ini aku goreng 4 aja, itu udah lebar banget dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya mekar sempurna meskipun tidak menggunakan obat apapun, dan ini kan bumbunya juga sederhana banget. Kalian bisa coba dan ini aman dikonsumsi untuk keluarga kita tercinta. Nah, kadang kita makan kerupuk tuh kadang ada alot-alotnya gitu ya di bagian tengahnya. Aku kasih tips untuk mengetahui kerupuk itu udah matang sempurna atau belum, itu nggak ada gemeritik gitu loh dia di dalam minyak. Jadi itu adalah waktu saat kerupuknya benar-benar kering dan bisa diangkat. Nah, ini aku akan goreng dan aku gorengnya itu 1 toples yang seperti di awal video tadi aja. Itu aja udah sebentar aja udah habis dan masih kurang rasanya. Pokoknya ini enak banget deh kerupuknya, kalian silahkan coba sendiri. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan terkait resep ini ya silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Gimana teman-teman, mudah kan cara buat kerupuk ikan pipi atau ikan belida ini? Silahkan nanti kalian coba dan kalian bisa tag aku di Facebook atau Instagram. Nah teman-teman, makasih udah nyimak video ini hingga akhir. Subscribe bagi yang belum dan like video ini jika kalian suka. Oke teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.